Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ke-13 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pada beberapa pertemuan yang lalu telah disampaikan kajian terkait pembahasan doa. Maka pada pembahasan kali ini kami akan mengingatkan sebuah ibadah yang sangat penting, sebuah ibadah yang kedudukannya sangat mulia, bahkan termasuk ibadah yang sangat afdal, yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim baik di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan yang di dalamnya banyak terdapat waktu-waktu mustajab. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh agama Islam, agama yang mulia dan indah ini membimbing umatnya untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama ini adalah an-nasihah, yakni ketulusan atau keikhlasan. Kami para sahabat pun bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, wa li'a'immatil muslimin wa 'ammatihim, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Di dalam Al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim, begitu pula dalam Talkhis Al-Mu'in ala Syarh Al-Arba'in, disebutkan di antara makna an-nasihah adalah keikhlasan atau ketulusan. Di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj jilid 1 halaman 144, Al-Imam Nawawi menyebutkan pendapat Al-Khattabi ketika menjelaskan bahwa di antara cakupan makna an-nasihah, ketulusan kepada para pemimpin kaum muslimin, adalah ayyud'a lahum bis-shalah, yakni mereka para pemimpin didoakan dengan doa kebaikan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menjelaskan, wa minan nush ad-du'a'u lahu bit-taufiqi wal hidayah wa salahin niyyati wal amali wa salahil bitanah. Termasuk dalam an-nush, an-nasihah, ketulusan kepada para pemimpin adalah mendoakan mereka, mendoakan para pemimpin agar diberi taufik, diberi hidayah, niat dan perbuatan yang baik, serta supaya diberi teman dekat yang soleh, yang baik. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berdoa biasanya kita akan memulai dengan diri sendiri, kemudian mendoakan orang tua, istri, anak-anak, keluarga, kerabat, pekerjaan, rezeki, dan lain-lain. Bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian? Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi. Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords.
Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Setelah kita mengilmui uraian yang disampaikan tadi, hendaknya kita sisipkan pula, hendaknya kita jangan sampai lupa di sela-sela lantunan doa kita untuk mendoakan pemerintah kita supaya diberi taufik, diberi petunjuk, diberi pertolongan, dan diberi segala kebaikan yang lain. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka pun juga mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, untuk para pemimpin. Tidak cukup sampai di situ, para ulama juga menjelaskan bahwasannya mendoakan kebaikan untuk pemimpin adalah salah satu prinsip dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita cermati dan perhatikan beberapa penjelasan ulama berikut ini. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya yang terkenal Al-Aqidah At-Tahawiyah halaman 84 sampai 85 mengatakan, wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jal faridah ma lam ya'muru bi ma'siyah wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah. Kami berkeyakinan bahwa ketaatan kepada pemerintah merupakan ketaatan kepada Allah yang wajib dilaksanakan selama pemerintah tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Demikian pula hendaklah kita mendoakan mereka, mendoakan pemerintah agar mendapatkan kebaikan dan penjagaan. Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah halaman 114 mengatakan, fa umirna an nad'u lahum bis shalah walam nu'mar an nad'u alaihim wa in zalamu wa in jaru li anna zulmahum wa jawrahum ala anfusihim wa salahahum li anfusihim wa lil muslimin. Kita diperintahkan oleh syariat untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Sebaliknya kita tidak diperintahkan untuk mendoakan kejelekan bagi mereka para pemimpin, walaupun mereka berbuat zalim dan jahat. Sebab kezaliman dan kejahatan pemerintah akan mereka pertanggungjawabkan sendiri, sedangkan kebaikan mereka, kebaikan pemerintah, selain kemaslahatannya untuk diri mereka sendiri, kemaslahatannya juga untuk keumuman kaum muslimin. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, wa yarawna ay ahlu sunnah wal jamaah as-salah al-jumu'ah wa ghairaha khalfa kulli imamin muslim barran kana aw fajiran ila kalamihi wa yarawna ad-du'a lahum bis-salahi wal 'atfi ila al-'adli. Mereka yakni ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa salat wajib, salat Jumat dan selainnya hendaklah dilaksanakan di belakang seorang pemimpin yang muslim, baik pemimpin tersebut taat maupun jahat. Sampai kepada perkataan beliau, dan ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa kaum muslimin hendaklah mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya dan agar mereka dibimbing kepada keadilan. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah As-Salaf wa Ashab Al-Hadith halaman 294 mengatakan, wa yarawna ad-du'a lahum bil islahi wat taufiqi was salahi wa bastil adli fir ra'iyah. Ashabul hadith yakni ahlus sunnah wal jamaah berpendapat
untuk mendoakan para pemimpin agar semakin baik, mendapatkan taufik dan kebaikan, dan menebarkan keadilan kepada rakyatnya. Di antara salah satu contoh praktek ulama salaf dalam mendoakan pemerintah adalah yang dikisahkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bersamaan dengan banyaknya nukilan dari beliau dalam membimbing kaum muslimin untuk menaati penguasa dan mendoakan mereka, beliau juga senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa, terkhusus jika nama pemimpin itu disebutkan di hadapan beliau atau ketika beliau teringat kepada penguasa dalam sebuah pembahasan. Abu Bakar Al-Maruzi menceritakan, saat disebutkan nama Khalifah Al-Mutawakkil, aku mendengar Abu Abdillah yakni Imam Ahmad berkata, inni la ad'u lahu bis-salahi wal afiyah. Sungguh aku selalu mendoakannya, yakni mendoakan pemimpin agar mendapatkan kebaikan dan kesehatan. Bisa dilihat athar ini dalam As-Sunnah karya Al-Khallal halaman 84. Ahmad bin Husain bin Hasan, salah seorang murid Imam Ahmad, menceritakan, aku mendengar Abu Abdillah yakni Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah ketaatan kepada pemimpin, maka beliau pun mengangkat tangannya seraya berdoa, afallahu sultan tambagi subhanallah as-sultan. Semoga Allah menjaga sultan, menjaga pemimpin. Sudah seharusnya pemimpin itu ditaati. Subhanallah sultan. Bisa dilihat dalam Al-Masail war-Rasail Al-Marwiyah an Al-Imam Ahmad, jilid 2 halaman 4. Ucapan Imam Ahmad tambagi, sudah seharusnya, maksudnya ialah ketaatan kepada sultan pemimpin adalah wajib selama tidak diperintah untuk maksiat. Adapun ucapan beliau subhanallah as-sultan, terdapat pengagungan terhadap kedudukan pemimpin dan ketaatan kepada pemimpin. Bahkan Imam Ahmad begitu bersungguh-sungguh membimbing umat untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Beliau mengatakan sebuah pernyataan yang sangat masyhur terkenal, yang kemudian menjadi suatu kalimat hikmah yang dinukil dari lisan ke lisan sampai hari ini. Yakni beliau rahimahullah mengatakan, lau kana lana da'watun mujabatun la da'auna biha lis-sultan. Seandainya kami mempunyai sebuah doa yang terkabul, maka pasti akan kami gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi sultan, bagi pemimpin. Bisa dirujuk di dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah halaman 129. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kami mengingatkan di bulan yang penuh berkah ini hendaknya kita juga mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan pemerintah kita supaya senantiasa mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.